Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Isim murad yang nomor 7 adalah isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dikarenakan ada ilat, ada sebab, ada penyakit, bukan penyakit, tapi ada sebab yang menjadikan kalimat tersebut tidak bisa menerima tanwin. Tanda i'rabnya isim ghairul munsharif ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab fathah, ketika jar fathah, dhammah fathah fathah. Contoh Ahmadu. Kalimat Ahmadu tidak bisa menerima tanwin. Ini disebut isim ghairul munsharif. Isim yang tidak bisa menerima tanwin dikarenakan ada illah. Tahu ngaji. Ilatnya isim ghairul munsharif, macam-macam ilat di dalam isim ghairul munsharif ada dua. Ada yang mempunyai ilat satu, ada yang mempunyai dua ilat. Tak perlu tak tulis, sementing sampai belum punya ilatnya isim ghairul munsharif ada dua. Satu ilat satu, yang kedua adalah ilat dua. Maksudnya ilat satu itu mempunyai hanya satu ilat. Yang kedua adalah mempunyai dua ilat sekaligus. Yang ilat satu itu ada tiga. Sighat muntahal jumu, wazannya mafailu, itu wazannya. Kemudian ada alif taknis maksurah, wazannya fa'la, fu'la, fi'la. Kemudian ada alif tanis mamdudah, wazannya fa'la'u, fu'ala'u. Dan ini harus hafal. Kalau tidak hafal dijamin tidak bisa mengikuti materi seterusnya, dan dijamin tidak bisa membaca kitab. Ilat satu itu hanya ada tiga. Sighat muntahal jumu, alif tanis maksura, alif tanis mamduda. Masing-masing punya wazan. Wazannya sighat muntahal jumu mafailu, mafailu. Sedangkan alif tanis maksura ada dua. Ada tiga. Fa'la, fi'la, fu'la. Kemudian alif tanis mamdudah wazannya ada dua. Fu'ala'u, fa'la'u, fu'ala'u. Nek nganggo lagu kepenak. Lagunya kepiye? Sighat muntahal jumu, Wazannya ada dua. Mafailu, Mafailu la wazannya. fa'la, fu'la, fi'la, alif tanis maksura, fa'la'u, fu'ala'u, alif tanis mamdudah. wazan fi'il af'alu wazannya sifat ghairul. Nah, dan seterusnya. Itu lagunya. Kalau mau dihafal lebih mudah. Oke. Sedangkan yang ilat dua itu ada alami, ada sifat. Ada alamiah, ada sifatiyah. Yang alamiah itu ada af'alu, wazan fi'il, af'alu. Kemudian ada ziyadah alif nun, Ramadhanu atau Usmanu. Kemudian ada udul, fu'alu, contohnya Umaru. Kemudian ada tarkib masjid. Tarkib masjid itu
dua kata dijadikan satu apa namanya, satu bacaan kalimat. Kemudian ada taknis menunjukkan perempuan. Kemudian ada ajami lebih 3 huruf, contohnya Ismailu. Sedangkan yang sifatiyah itu ada wazan fi'il, kemudian ada ziyadah alif nun atau tambahan alif dan nun, ada udul. Masing-masing punya wazan. Mulai mumet pokoknya. Tak ulangi lagi. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya Ahmadu. Ayo fokus. Ngantuk culek matane, culek dewe. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin, sampai kapanpun tidak bisa menerima tanwin. Karena ada ilat, ada sebab. Isim ghairu munsharif itu punya 2 ilat. Ilat 1 dan ilat 2. Artinya ilat 1 hanya mempunyai 1 ilat saja. Di antara ilat 1, di ilat 1 itu ada 3, sighat muntahal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah. Alif sighat muntahal jumu wazannya ada 2. Mafailu harus hafal. Sighat muntahal jumu mafailu. Sedangkan ilat yang berikutnya alif tanis maksurah, fa'la fu'la fi'la. Yang ketiga alif tanis mamdudah, fa'la'u fu'ala'u. Contoh masajidu. Menerima tanwin enggak? Hah? Tidak bisa menerima tanwin. Dikarenakan apa? Karena sighat muntahal jumu wazannya apa? Mafailu. Nah, karena mengikuti wazan mafailu, masajidu, ini disebut isim ghairu munsharif. Ilatnya 1, hanya 1. Apa? Yaitu sighat muntahal jumu wazannya mafailu. Wis dong apa belum? Kemudian contoh berikutnya alif tanis maksurah, mardo. Menerima tanwin enggak? Maka disebut isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Yaitu alif tanis maksurah wazannya fa'la. Mardo tidak bisa menerima tanwin dikarenakan ada ilat. Ilatnya apa? Yaitu alif tanis mak wazannya fa'la, yaitu ilatnya hanya 1 tok, karena dia menyerupai wazan fa'la. Masajidu juga menyerupai wazan mafailu. Wes, paham? Ada yang bingung? Hah, temenan? Awas lu, tak tanya nanti lu. Contoh ilat 1 yang berikutnya adalah alif tanis mamdudah, fuqara'u. Fuqara'u. Berarti wazannya apa? Fu'ala'u. Fu'ala'u. Menerima tanwin enggak? Kenapa? Karena ada ilat. Ilatnya 1 apa 2? 1, yaitu apa? Alif tanis mamdudah wazannya apa? Fu'ala'u. Karena serupa dengan wazan fu'ala'u, fuqara'u, dan seterusnya. Sekarang ilat 2, artinya yang mempunyai 2 ilat sekaligus. Kalau ini hanya 1, yaitu ya 1 tok ini. Ketika mengikuti wazan-wazan sighat muntahal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah, maka itu disebut ilatnya hanya 1 tok. Sekarang yang 2. Ilat 2 itu ada alamiah, ada sifat. Alam itu maksudnya nama. Alam itu adalah nama, baik nama orang
ataupun nama daerah, yang penting benda itu punya nama, maka disebut alamiah. Ilat dua tidak hanya alam tok, tapi juga harus ada sifat. Contoh di sini Ahmadu, ya ini nih Ahmadu. Ilat dua yang mempunyai ilat yang pertama ada alam dan wazan fi'il af'alu. Alam itu artinya apa? Nama. Nah, ilatnya Ahmadu itu dua ilat. Pertama dia sebagai nama dan wazan fi'il. Sebagai nama dan wazan fi'il. Ahmad nama bukan? Kenal dengan Ahmad? Kenal teman? Tahu enggak Ahmad? Ahmad itu siapa? Teman, tetangga, atau apa? Kakak. Ahmadu itu ilatnya dua, yaitu pertama sebagai nama dan wazan fi'il. Ahmadu af'alu, sama enggak ini? Gampangnya kayak gue. Maka Ahmadu itu isim ghairu munsharif yang ilatnya dua, yaitu dia sebagai nama dan wazan fi'il, yaitu af'alu. Wis alon banget ya, alon wis. Mulai dijak mikir we. Yang berikutnya adalah Usmanu. Isim ghairu munsharif tidak bisa menerima tanwin dikarenakan apa? Memiliki dua ilat. Yang pertama dia sebagai nama, yang kedua adalah tambahan alif nun. Setiap yang berakhiran tambahan alif nun dan dia sebagai nama, maka isimnya disebut isim ghairu munsharif. Usmanu, Ramadhanu. Usman nama bukan? Nama apa? Nama orang. Ramadan nama bukan? Nama apa? Nama bulan. Dia isim ghairu munsharif tidak bisa menerima tanwin dikarenakan mempunyai dua ilat. Pertama dia sebagai nama, yang kedua adalah Ziyada alif nun atau tambahan alif dan nun. Ini kan ada alif dan nun. Alif dan nun. Maka kalimat ini disebut kalimat isim ghairu munsharif. Disebut isim ghairu munsharif. Kemudian udul. Contoh Umaru. Umaru isim ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin dikarenakan dia sebagai nama dan udul. Wazannya apa? Fu'alu. Fu'alu. Umaru dia sebagai nama dan juga mengikuti wazan udul atau fu'alu. Kenal dengan Umar? Tahu? Umar tahu nama apa? Nama orang. Kemudian tarkib masjid. Tarkib masjid. Contoh, kita buat contoh sendiri. Tarkib masjid itu dua kata menjadi satu apa? Satu kalimat ya. Satu kalimat. Contoh di sini misalnya ya kali sabuk, kali dan sabuk. Kemudian menjadi sebuah nama. Nama apa? Desa. Nah, ini di bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu ada hadromaut. Contohnya yang memiliki mawon itu ada hadro dan maut. Ada hadro maut. Nah, dalam bahasa Arab ada hadromaut. Dua kata hadro
dan maut. Menjadikan satu kalimat Hadramaut. Contoh di dalam kita ada kali sabuk. Terus apa maning? Karang dhuwur, karang kandri, karang jengkol, karang dan jengkol. Ayo contoh tarkib masjid ayo. Bisa enggak? Bisa praktekkan? Bisa ya? Tarkib masjid itu pasti nama daerah, dah kayak gitu. Hadramaut kan nama daerah. Ngerti ayo, ngerti? Tarim. Mana? Tarim itu mana? Yaman. Hadramaut itu nama daerah di Yaman, Hadramaut. Coba sekarang carikan contoh tarkib masjid. Ini dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Tarkib masjid. Ayo yang sekolah itu. Hah? Apa namanya? Kalimat apa? Tidak tahu. Sekolahnya ditinggal dolan. Sekarang sebutkan nama yang berasal dari dua kata menjadi satu kalimat dan menjadi sebuah nama desa. Ayo Kang Kono. Jawa Tengah. Jawa Tengah gue tarkib masjid bukan? Iya. Biasanya tulisannya pisah apa gandeng? Jawa dan Tengah berarti tarkib masjid itu dua kata yang dijadikan satu menjadi sebuah nama. Jawa Tengah termasuk tarkib masjid itu. Apa nasi nulisnya kayak gini? Jawa terus. Nah, kalau kayak gini berarti tarkib masjid. Tapi nanti dipisahkan ini kan bukan. Misalnya kali spasi sabuk. Nah, kan bukan tarkib masjid jadinya. Jajal liane. Karang apa? Karang gedang, karang karo gedang, karang. Tulisannya gandeng kayak gini kabeh. Karang karo gedang. Ini namanya tarkib masjid. Ayo geser ayo. Banyak loh. Karang pucung. Karang dan pucung. Pucung itu apa? Nah, ini namanya tarkib masjid. Ayo. Kan banyak tuh nama daerah. Nama daerahnya masing-masing dah. Hah? Sidoarjo itu mana? Nama daerahnya masing-masing di sono, di Palembang kan banyak. Ayo. Apa? Pulau apa? Pulau Kemarau. Tulisannya gini. Pulau kayak gini ya. Jadi satu kayak gini. Pulau. Oh, spasi. Kalau spasi berarti bukan tarkib masjid. Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Tarkib masjid. Terus ayo sebelahnya apa? Apa? Warung Badai. Saya tulis warung petek. Oh, warung petek. Nama daerah pundi? Oh, Garut. Warung petek. Oh iya. Kayak oh. Peu. Oh kayak gini. Angel temen ya. Sunda sih ya. Pada baik cilenyi, ciulenyi. Terus apa maning kan kayak gitu. Ayo, geser lagi apa? Banyumas. Banyumas itu mana? Banyumas. Banyumas itu mana? Tahu Banyumas? Nama apa Banyumas? Nama kabupaten. Ayo geser lagi.
Apa? Bulu? Apa, Mbak? Sumur kucing. Sumur? Sumur? Sumur kucing. Nama daerah apa, Mbak? Oh, desa ya, sumur kucing ya. Ya, sumur kucing ya. Nah, itu namanya tarkib masjid. Setiap kalimat nama daerah di dalam tulisan Arab pasti dia tidak bertanwin. Misalnya Kali Sabuk, contohnya Kali Sabuk. Biar digawe pegon kepriwe? Kali misalnya kayak gini, Kali Sabuk. Nah, Kali Sabuk. Kalau pegon, misalnya digawe bahasa Arab ya Kali Sabuk. Pastikannya tidak bertanwin. Itu disebut tarkib masjid. Nama daerah, kebanyakan hampir nama daerah Hadramaut. Terus apalagi kok nama daerah sing Timur Tengah apa sing ngerti? Damaskus, terus apa maning? Baghdad, terus apa maning? Apalagi? Abu Dhabi, terus nama daerah negara kan juga sama. Nah, itu namanya tarkib masjid. Tidak bisa menerima tanwin karena ilatnya dua, yaitu satu sebagai apa? Nama, yang kedua adalah tarkib masjid. Kemudian yang nomor 5, taknis. Kalimat yang menunjukkan perempuan. Misalkan taknis makatu. Tidak bisa menerima tanwin dikarenakan dia isim ghairu munsharif, ilatnya dua. Satu, dia sebagai nama apa? Maka nama apa? Nama, ayo, makanya nama apa ke? Nama pohon apa, nama buah, nama kota. Yang kedua adalah menunjukkan taknis, perempuan. Apa tandanya? Tak marbutoh. Kemudian ada Zainab, Zainabu. Nama Zainab cenderung perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, dia sebagai nama dan taknis, yaitu menunjukkan perempuan. Terus apa lagi yang menunjukkan perempuan? Fatimatu. Dia sebagai nama dan taknis. Fatimah nama perempuan bukan? Nah, maka tidak bisa menerima tanwin. Ilatnya dua, yaitu dia sebagai nama sekaligus dia menunjukkan perempuan, taknis. Yang terakhir, ajami lebih 3 huruf. Ajam lebih 3 huruf. Ajam itu adalah nama yang di luar bahasa Arab, udah paling gampang kayak gitu. Nama yang di luar bahasa Arab. Contohnya adalah Ismail. Ismailu. Ini adalah nama ajam, nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Ismail itu sudah ada. Ismail, Mikail, Israel juga itu sama. Nama ajam. Nah, Indonesia di dalam bahasa Jawa, Eko, Tarno, terus apa maning? Karsino, itu kan nama ajam. Beda sing jenenge apa jenenge Khotib, terus Mabrur, itu bukan ajam.
Ahmad, Muhammad itu bukan ajam, itu nama Arab. Tapi nek Eko, Tarno, Karsino, Pemain Darso, Dono, nek wadon apa? Nek wadon Tukiyem, Tukiyem, terus Parnem. Nah, jadi bangsa-bangsa itu namanya nama ajam. Nama ajam yang lebih dari 3 huruf ini kan lebih 1, 2, 3, 4, nah lebih 3 huruf. Dia sebagai nama dan ajam. Ajam itu nama di luar Arab, Ismailu, Ishaqu, termasuk Ishaq, terus apa lagi? Ibrahimu, Ishaqu, dan seterusnya. Itu disebut ajam yang lebih 3 huruf. Maka termasuk kalimatnya adalah isim ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin dikarenakan dia ada ilatnya, ada penyebabnya dia tidak bisa menerima tanwin. Satu, dia sebagai nama, yang kedua dia ajam. Dah dong, masuk dah ini. Nah, tinggal dilihat aja. Ilat 2 itu ada alamiah dan sifat. Alamiah dengan wazan fi'il, alamiah dengan ziyadah alif nun, alamiah dengan udul, alamiah dengan tarkib masjid, alamiah dengan tanis, yang terakhir alamiah dengan ajam lebih 3 huruf. Lagunya kan ada. Apa lagunya? Ada yang hafal lagunya? Ayo. Lalen. Sudah dilanjut dulu. Sekarang yang sifat. Ngisor. Sekarang yang sifat. Sifat itu ada dengan wazan fi'il, af'alu. Contohnya ahsanu. Ahsanu. Dia sifat ahsanu yang lebih baik, lebih bagus. Sifat yang lebih bagus, lebih putih, lebih kuning, lebih hitam, itu sifat. Lebih jelek, lebih buruk, dan seterusnya, itu sifat. Baik sifat itu baik ataupun sifat itu yang mengarahnya negatif, baik yang positif ataupun yang negatif, yang penting menunjukkan sifat. Baik, buruk, yang ramah, yang rajin, yang itu pokoknya yang mengandung arti sifat itu pasti dia isim ghairu munsharif. Ahsanu, dia sebagai sifat dan juga wazan fi'il. Wazannya apa? Af'alu. Ahsanu. Kemudian yang kedua adalah sifat dan ziyadah alif nun. Contohnya sakronu. Sakronu, dia sifat dan juga ziyadah alif nun. Artinya apa sakronu? Yang mabuk, yang mendem. Sakronu, tapi yang ziyadah alif nun. Terus atsanu, yang haus. Atsanu, yang haus. Dia sebagai sifat dan juga ziyadah alif. Nah, terus apa lagi? Sakronu, atsanu, banyak nih Bu. Kemudian yang ketiga adalah sifat dan udul. Contohnya masna. Masna, ya. Masna, terus sulasu, terus ukhoru. Nah, dia sebagai sifat dan wazan udul apa? Wazannya maf'alu ya. Maf'alu, masna.
Aslinya ada masna maf'alu. Kemudian contoh sulasu, dia sifat dan budul gitu ya. Panjang. Sulasu fu'alu. Kemudian ukharu, sifat dan udul. Bacanya fu'alu, ukharu. Masna yang kedua, sulasu yang ketiga, ukharu yang lain. Nah, kalau dia itu menunjukkan sifat tapi terus mengikuti wazan udul, maf'alu atau fu'alu, maka disebut isim ghairu munsharif yang ilatnya dua, ilat satu sekaligus ada ilat yang mengikuti wazan-wazan tertentu. Ada pertanyaan dah? Bingung dah? Temenan ora bingung? Nah, kalau ndak bingung tak kasih contoh loh. Sifat muntahal. Nah, sifat muntahal jumu berarti ilatnya satu, mafa'ilu. Kipasnya dirupnya panas banget deh. Mafa'ilu. Dirupnya ya, berarti kurung kayak ditarik ya. Tarik tengah ya, pinggir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mafa'ilu. Berarti kalau ada kalimat yang mengikuti wazan ini maka disebut isim ghairu mun. Contohnya selain masajid itu apa? Ya, contohnya masajid itu lah. Apa? Masobihu. Nah, masobihu berarti kalimatnya kalimat apa? Kalimat isim apa kalimat fi'il? Kalimat isim. Isim mu'rab apa mabni? Isim mu'rab. Isim mu'rab yang mana? Isim ghairu munsharif. Kenapa kok isim ghairu munsharif? Karena tidak bisa menerima. Apa ilatnya? Ilatnya hanya satu, yaitu mengikuti wazan apa? Hanya satu toh, mafa'ilu. Terus misalkan masajidu. Nah, masajidu ya kayak gini. Masajidu isim ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin dikarenakan ada ilatnya, ada sebabnya. Apa? Karena dia mengikuti wazan mafa'ilu. Masajidu, mafa'ilu. Ilatnya hanya satu, yaitu sighul muntahal jumu yang wazannya mafa'ilu. Sedangkan ini ilatnya tidak hanya cukup satu, harus dua. Kalau ini satu tok sudah cukup, dia sebagai isim ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Tapi kalau ini harus dua ilatnya. Pertama, dia sebagai alam dan wazan fi'il af'alu. Kemudian dia sebagai nama dan ziyadah alif nun. Kemudian dia sebagai nama dan udul wazannya fu'alu. Yang penting kamu hafalkan ini aja. Alam wazan fi'il, alam ziyadah alif nun, alam dan udul. Nah, itu di tabel kan sudah ada, di buku sudah ada. Tinggal kamu mempraktekkan mana yang ilatnya satu, mana yang ilatnya dua, gitu saja. Kalau satu berarti ilatnya satu, kalau dua berarti ilatnya dua. Udah dong? Nah, contoh-contoh.
Contoh di sini misalnya, cari yang lain. Misalkan apa? Nah, Sya'banu. Isim ghairi munsharif kan? Ilatnya 1 apa 2? 2 apa 1? Hah? 1. Kalau 1 berarti apa? Nah, 2. Kalau 2 berarti alam apa sifat? Alam berarti kan nama. Nama apa? Dia nama apa? Bulan. Yang kedua apa? Ziyada alif nun, tambahan alif nun, alif dan nun. Maka ini disebut isim ghairu munsharif yang ilatnya 2. Dia sebagai nama, kemudian tambahan alif nun. Kemudian apa lagi? Gampang. Nah, ikutin ini aja. Coba buka halaman 39. Kita praktek 39. Isim ghairu munsharif yang mempunyai ilat 1. Ilatnya hanya 1. Yang pertama adalah ilatnya sighat muntahal jumu. Contoh maghribu. Maghribu. Ilatnya hanya 1, yaitu sighat muntahal, wazannya mafa'ilu. Kemudian kabairu. Kabairu isim ghairu munsharif, ilatnya hanya 1, yaitu sighat muntahal, wazannya mafa. Terus basairu, manafi'u, sama, semuanya adalah isim ghairu munsharif yang ilatnya hanya 1, yaitu sighat muntahal, wazannya mafa. Masakinu. Nah, masakinu. Masakinu isim ghairu munsharif. Ilatnya 1 apa 2? 1, yaitu apa? Sighat muntahal jumu, wazannya mafailu, dan seterusnya. Gampang kok. Yang penting hafal wazannya. Ilat 1 sighat muntahal jumu, wazannya mafailu, mafailu. Kemudian alif tanis maksurah, fa'la, fula, fi'la. Kemudian alif tanis mamdudah, fa'la'u, fu'ala'u. Terus contoh lagi bawahnya, isim ghairu munsharif yang mempunyai 1 ilat, yaitu alif tanis maksurah, diakhiri alif tanis maksurah. Mardo, syukra, dzikra. Nah, dzikra ini juga isim ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Berarti ilatnya apa? 1, yaitu apa? Alif tanis maksurah, wazannya fi'la, fi'la, dzikra fi'la. Maka ini ilatnya hanya 1, yaitu alif tanis maksurah, dan seterusnya. Kemudian isim ghairu munsharif yang ilatnya 1, yaitu sighat alif tanis mamdudah, baidau, baidau, tidak bisa menerima tanwin. Berarti ilatnya apa? 1, yaitu apa? Wazannya fa'la'u, fa'la'u. Baidau kan sama, fa'la'u, baidau. Contoh yang lain hamra'u, itu yang fa'la'u. Kemudian fuqara'u, fuqara'u. Nah, wazannya fu'ala, fu'ala'u.
fuqara'u, fu'ala'u. Fuqara isim ghairu munsharif yang ilatnya satu, yaitu alif tanis mam, wazannya fu'ala'u. Dah dong. Kemudian isim ghairu munsharif yang mempunyai dua ilat. Pertama karena alam, yaitu nama alam dan wazan fi'il. Kemudian ada alam dan alif nun, alam dan udul, alam dan tanis, alam dan ajami, alam dan tarkib masjid. Contohnya dada. Yang pertama Ahmadu. Selain Ahmadu apa? Azharu. Azharu. Kenal dengan Azhar? Nama siapa? Nama orang apa nama benda? Nama orang. Azhar. Ilatnya apa dia? Ilat satu apa dua? Hah? Ilatnya dua. Dia sebagai nama dan wazan fi'il. Af'alu. Af'alu. As'adu. Terus apalagi? Akeh nih banyak. Kemudian yang kedua, ilat dua, yaitu nama dan alif nun. Ada Marwanu, Imranu, Ramadhanu, Usmanu. Nah, setiap yang berakhiran alif nun, asal dia nama orang, berarti isim ghairu munsharif. Kemudian udul, wazannya fu'alu. Contoh ujabu, zufaru, Umaru. Ujab nama orang, Zufar juga nama orang, Umar juga nama orang. Kemudian nama dan taknis, artinya menunjukkan perempuan. Zainabu, Fatimatu, Aisyatu. Terus apa lagi? Setiap nama wanita itu pasti menunjukkan isim ghairu munsharif. Contohnya apa? Robi'atu, adawiyatu. Robi'ah, adawiyah. Terus nikmatu. Nikmatu, bukan nikmatun. Terus apa lagi? Hah? Setiap nama yang menunjukkan perempuan pasti isim ghairu munsharif. Terus nama ajam, nama dan ajam artinya sebutan di luar Arab. Di sini ada Ibrahimu, Ismailu, Ishaku. Apa lagi? Hah? Nama-nama nabi kan banyak kan itu. Adamu, terus Adam. Ayo nama-nama nabi yuk. Hah? Idrisu. Terus Nuh itu bertanwin enggak? Tanwin. Kenapa? Bisa. Karena ajam hanya 3 huruf. Kalau ajamnya 3 huruf maka bertanwin. Kalau yang lebih dari 3 huruf, contohnya Ismail, kan udah lebih dari 3 huruf ini. Ismail, Ibrahim. Terus lagi apa? Nama nabi yang lain? Hah? Yunusu, terus Sulaimanu, terus jangan-jangan udah hafal nabi-nabi kamu? Hah? Zakaria, terus Yahya, terus semua nama nabi, tidak semuanya tapi hampir semua nama nabi itu isim ghairu munsharif kecuali Muhammadun. Nah, Muhammadun bukan isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena bukan ajam. Muhammad itu nama nabi, nama orang Arab. Muhammadun, nama yang ada sejak Arab itu ada. Kalau Nuh kan bukan apa ya? Contoh Ibrahim itu
orang mana sini? Ibrahim. Kan bukan orang Arab Ibrahim. Bahasanya bahasa apa? Ibrani, bahasa Ibrani, bukan Arab. Arab itu maksudnya ya yang ada saat Nabi Muhammad itu mulai dikatakan bangsa Arab. Di luar bangsa Arab namanya pasti Ajam. Eko, Tarno, Paijo, Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, Bambang, Yudhoyono itu nama Ajam, nama orang tapi berasal dari daerah Jawa. Nak Cina kan pada baik Cina, ayo nama Cina apa? Ayo film-film kan akeh. Terus apa nih? Jackie Chan, terus Jet Li, terus apa? Simingho, terus apa? Limingho, Byung-Su, Taichung. Taichung ada apa? Nama orang Taichung. Hah? Taisiung. Taehyu. Ya situ pokoknya gue. Itu termasuk nama Ajam. Nah, Naruto ya. Naruto. Terus apa main kok? Shizuka. Setiap nama yang di luar Arab itu Ajam. Yang kini ada yang namanya Ajam. Ada. Sing lanang siapa lanang? Heri kan nama Ajam. Heri. Terus apa kok ya? Ilham siapa? Ajam udu. Hah? Ilham itu bahasa Arab apa memang Indonesia? Hah? Ilham Arab berarti bukan Ajam. Berapa plus? Jenengmu siapa lo? Yudi Ajam. Terus apa? Siapa? Ya namanya siapa? Ilyas berarti bukan Ajam. Terus Fikri, Maftuhin, ya bukan nama Ajam. Ini waktu nama Ajam. Siapa? Alexa. Terus ayo Alexa, yuk kang kene siapa kene? Mbak Nikma. Terus Hana. Terus Meli Ajam bukan ke? Ajam ya, Ajam. Mailun, bahasa Arab kan sini Mailun itu artinya apa? Mailun, condong. Mailun. Kalau yang dimaksud itu bahasa Arab tuh ya. Kalau bukan berarti ya Ajam. Terus Alexa itu nama Ajam. Ajam itu bukan diambil dari bahasa Arab. Terus Nisa, bahasa Arab bukan? Hah? Nisa? Naisa. Ya, nama Ajam, nama Ajam. Terus apa? Nadine. Bahasa Arab atau bukan? Bukan ya, bukan diambil bahasa Arab. Nah, dari desa ya. Berarti bukan nama diambil dari bahasa Arab. Terus berarti Ajam juga. Ratih Ajam. Ayo Buri, kowe siapa jenenge? Hah? Tika bahasa diambil dari bahasa Arab Pak? Bukan. Terus Lutfi bahasa Arab diambil dari bahasa Arab bukan? Ya, berarti bukan nama Ajam. Terus Lilis nama Ajam. Terus Burine Siti siapa? Ya, bahasa Arab, berarti diambil bahasa Arab. Terus Ina siapa? Inayah. Hah? Apa? Ya wis Ajam. Terus sampingnya siapa? Vinka Ajam. Terus Nelly. Bahasa Arab butuh gue. Butuh. Ya wis Ajam. Terus Via. Ya dari Arab apa udu? Nek Arab berarti
Via ya jenenge. Oh, bahasa Arab ya, aja undangannya, nama lengkapnya. Terus Nadifa, nama ajam, bukan diambil dari bahasa Arab. Itu disebut ajam. Kan banyak nama ajam yang bukan diambil dari bahasa Arab. Terus isim ghairi munsharif yang mempunyai dua ilat yaitu sifat dan wazan fiil. Sifat dan wazan fiil, contohnya afdolu, afdolu, yang lebih utama, yang utama, afdolu. Dia sebagai sifat dan wazan fiil, af'alu. Ada afdolu, ada asfaru, asfaru yang kuning, yang lebih kuning, aswadu yang lebih hitam, ahmaru yang lebih merah. Terus apa? Abiyadu yang lebih putih apa? Bahasa Arab putih abiyadu. Terus bahasa Arab coklat apa? Nah, pokoknya yang mempunyai arti sifat tapi mengikuti wazan fiil maka disebut isim ghairu munsharif yang mempunyai dua ilat. Dia sebagai sifat dan wazan fiil. Berikutnya sifat dan alif nun. Atsyanu, sakranu, ghadbanu, ghadbanu yang marah, ghadbanu. Terus atsyanu yang haus dan seterusnya. Atsyanu itu sifat, mananya sifat yang haus, yang kenyang, yang ngantuk, yang apa dan seterusnya. Tapi dengan akhiran alif nun. Kalau bukan alif nun maka bukan isim ghairu munsharif. Atsyanu. Nah, ini sifat dan alif nun. Kemudian sifat dan udul, contohnya matlatsu, matlatsu, ruba'u, matlatsu yang ketiga, matla'u sepertiga, ruba'u, ruba'u dia sifat dan wazan fiil, maf'alu. Kalau ruba'u berarti wazannya fu'alu, kalau ukharu berarti fu'alu dan seterusnya. Sudah gampang itu. Nah, keterangan terakhir. Syarat isim ghairu munsharif, syarat isim ghairu munsharif contohnya ini. Syarat isim ghairu munsharif jarnya dengan fathah apabila tidak diawali oleh al dan tidak dimudhofkan. Contohnya tanda i'rabnya isim ghairu munsharif ketika rafa kan dhamma, ketika nasab fathah, ketika jar juga fathah. Jarnya tetap dengan fathah apabila tidak diawali oleh al dan tidak dimudhofkan. Contoh-contoh. Silakan. Misalnya, nah, gitu baik, gampang. Minal masajid, nah, minal masajidi. Syaratnya kalau tadi kan, nah masajidu ketika rafa masajidu, ketika nasab masajida, ketika jar juga masajida. Syaratnya isim ghairu munsharif jarnya tetap dengan fathah, itu syaratnya tidak boleh diawali oleh al dan tidak dimudhofkan. Artinya dimudhofkan itu disandingkan atau disambungkan dengan kalimat lain. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini kalau ada alnya maka gugurlah ketika jar dengan fathah. Kenapa? Karena diawali al.
misalnya tidak ada alnya, masajida, maka isim ghairi munsharifnya ketika jar tetap fathah. Tapi kalau ada alnya maka kembali ke kasroh. Sama juga. Misalnya apa ya contohnya? Nah, afdolut doa, utamanya doa, afdolut doa. Ketika tidak ada, misalkan ini kan rofa, ketika ditambahi huruf min, misalnya min afdoli, maka ketika dia jar itu dengan kasroh, padahal isim ghairi munsharif rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar juga dengan tapi syaratnya harus tidak dimudhofkan. Apabila dimudhofkan atau ada kalimat yang disambung setelahnya, maka huruf ketika jar dia dengan kasroh. Atau tadi kalau dia ada alnya di depan, minal masajidi. Kalau ada alnya maka gugurlah ketika jar dengan fathah. Sama juga afdolut doa, min afdolit doa. Afdoli itu dimudhofkan dengan kalimat setelahnya, maka ketika dia jar gugurlah tanda fathahnya, maka dengan kasroh. Udah itu tok, sing paling ribet ini tok. Tidak ribet sih, asal kamu paham ilat satu apa saja, sigot muntal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah, berikut dengan wazan-wazannya. Sama ilat dua, ada sifat dan ajam. Sifat dengan wazan alif nun, sifat dengan alam dengan alif wazan fiil, alam dan ziyada alif nun, alam dan tarkib masjid, alam dan tanis, alam dan untul, alam dan ajam. Lebih 3 huruf. Sifat sama, sifat dengan wazan fiil, sifat dengan wazan ziyada alif nun, yaitu wazannya fa'lanu. Kemudian sifat dengan udul, wazannya fu'alu apa? Wazannya fu'alu. Beda di situ. Udah ada pertanyaan? Dikit lagi tambahan. Nama-nama nabi yang munsharif artinya yang bertanwin adalah Solihun, Nuhun, Sisun, Suaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Disingkat Sun Samlahu. Nama-nama malaikat yang bertanwin Mungkarun, Nakirun, Rokibun, Atidun, Malikun, hanya itu tok. Kemudian nama yang diakhiri alif nun jika sebelumnya 2 huruf maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin, bebas. Bisa affanu, bisa affanun, bisa khussanun, bisa khussanu. Udah itu tok. Nama perempuan yang tidak menggunakan taknis jika terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya mati maka boleh tanwin dan boleh tidak. Hindun, boleh Hindu kan nama perempuan, boleh Hindun, boleh Hindu, karena 3 huruf yang tengah mati sukun itu boleh milih, boleh Hindun, boleh Hindu. Jika lebih dari 3 huruf maka termasuk isim ghairi munsharif. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.